Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, rekan-rekan? Dengaran Pak, jelas. Terdengar. Terdengar jelas ya. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, serta kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Serta kita yang memiliki hajat, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, serta untuk orang di lingkungan sekitar kita, terkabul oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk rekan-rekan yang saya hormati, peserta untuk skema Junior Web Developer. Di sini sudah terkumpul audiens sebanyak 17, sedangkan data yang Bapak pegang ini sebanyak 20 peserta. Baik, untuk tindak lanjut proses transfer knowledge pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum Bapak ingin tahu rekan-rekan yang ada di room ini, apakah niat dan ambisinya seperti apa untuk mengambil skema Junior Web Developer. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, karena bagaimanapun kita harus mengenal terlebih dahulu. Baik, Bapak adalah bernama Pak Imam Himawan. Di sini gelar akademik Bapak tidak Bapak tulis, melainkan Bapak di sini Magister Ilmu Komputer. Kebetulan Bapak sebagai dosen di Universitas Indraprasta PGRI, yaitu di jurusan Teknik Informatika. Skop untuk riwayat pekerjaan Bapak di sini kebanyakan adalah di dunia IT. Ya, karena memang mayoritas Bapak di dunia IT. Di sini kemarin ada proyek Big Bang, yaitu mengenai EKTP, saya ikut serta. Kemudian terkait dengan palaparing. Setelah dari sini, ini full terkait tentang IT besar, kemudian ke sini terkait tentang mulai programmingnya. Adapun beberapa pengalaman Bapak di freelance coding di perusahaan besar seperti di BUMN dan BUMD itu tidak Bapak cantumkan, melainkan hanya sebatas skop pengalaman konvensional terlebih dahulu. Baik, inilah profil Bapak ya rekan-rekan. Untuk lebih lanjut, Bapak akan coba ke peserta, karena sudah cukup Bapak memberikan informasi terkait profil pengajar Bapak ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dan ingin berabsensi satu sama lain. Oke, sekarang sebelum mengabsensi, Bapak ingin bertanya dulu. Teman-teman sebenarnya sudah tahu belum terhadap tentang Junior Web Developer? Udah tahu belum? Ngapain aja sih Junior Web Developer itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Belum, Pak. Dari 16 peserta, udah ada pengalaman di developer belum? Teman-teman. Ada proyek nih Pak, coba. Coba deh kita session sharing dulu sekitar 5 menit sebelum lanjut pengenalan ya, karena memang pembelajaran kita ini terlihat dari jam 8 pagi sampai sore hari. Jadi ini adalah proses pelatihan. Jadi sebelum tindak lanjut ke proses transfer knowledge, saya ingin coba gali observasi dulu, ingin mengetahui sejauh mana rekan-rekan ini untuk mengambil skema Junior Web Developer. Karena mau bagaimanapun, teman-teman ini harus mengetahui terlebih dahulu kenapa saya mengambil skema Junior Web Developer, kemudian di dalamnya itu terdapat 6 unit. Apa saja sih di dalam 6 unit itu? Nah, saya ingin mengetahui dulu. Silakan. Yang mempunyai pengalaman bisa session sharing terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Silakan. Tes Pak. Saya kedengaran nggak Pak?
Eh, dipersilakan untuk open mic ya, jangan chat ya, agar bisa kita kan waktu cukup banyak nih ya. Dari Mas Web, Mas Firman, Doni Firmansyah, dia menjawab mengembangkan web. Nah, mengembangkan webnya ini seperti apa rekan-rekan? Yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Baik, jadi gini teman-teman, belajar web itu adalah yang sederhananya, kalau saya coba bertanya dulu nih, saya mau gali observasi. Saya baru punya laptop baru nih teman-teman. Kemudian laptop baru ini saya belum menginstal apapun. Belum menginstal apapun. Tapi saya ingin belajar web. Nah, langkah awal untuk bisa ngoding kemungkinan besar bisa nggak teman-teman? Jadi baru bisa install operating sistemnya, tapi belum ada install pihak kedua, entah itu text editor apps untuk Tes. developmentnya, ataupun juga text editor lokal servernya. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Mas siapa? Mohon izin Mas. Saya Muhammad Renstra. Mas Muhammad Renstra, Yolanda Rosa. Renstra, ya. Ya. Suaranya agak kecil Mas Renstra, bisa diperbarui nggak untuk volumenya Mas? Coba, nih udah jelas belum, Pak? Ya, udah jelas. Bisa nggak Mas Renstra? Nah, kalau misalnya baru kita laptop, Mm-mm. kemudian masih ada sistem informasi, sistem Mm-mm. operasinya ya. Nah, itu kan Mm-mm. perlu digunakan karena harus ada kayak IDE, Integrated Development Environment, kayak aplikasi sebagai wadah untuk kita mengetikkan baris-baris kode supaya Oke. bisa di running. Nah, juga sama ada harus web browser sebagai menampilkan apa yang sudah kita ketikkan dari baris kode yang sudah kita buat. Oke, baik Pak Restra. Kalau saya ajukan banding Mas Restra, mungkin teman-teman yang lain ada usulan lagi untuk bisa usulan jawabannya. Baru ada sistem operasi Windows ya, Pak? Baru sistem Windows, tapi kan otomatis di dalamnya sudah ada apps Oh iya, default ya. Nah, itu maksud saya, apps default itu apakah aksesoris tools bawaannya itu, apakah kita bisa langsung execute untuk ngoding? Oh, bisa. Kalau programming awal mungkin bisa pakai Notepad, cuman itu file HTML toh. Nama Mas, nama tadi siapa? Aulia Nurrahman, Pak. Aulia Nur Rahman. Baik. Terima kasih. Jadi di sini ada dari 20 responden yang di data yang saya pegang, kemudian yang di ruangan Zoom ini 18 responden. Rekan-rekan yang menjawab 2 responden, Saudara Muhammad Renstra Erlanda Rosa dan Muhammad Aulia Nur Rahman. Nah, jadi rekan-rekan, ketika kita mempunyai PC, ketika kita mempunyai laptop yang baru saja terinstall ulang, itu di dalamnya terdapat ada tools default. Tools default itu tools bawaan, tools aksesoris seperti halnya Notepad. Mungkin di dalamnya juga sudah ada browsernya, yaitu yang dulunya terkenal IE, Internet Explorer, nah yang sekarang digunakannya adalah Microsoft Edge. Nah, di situ kita sudah bisa langsung ngoding. Tetapi sifatnya satu komunikasi, satu arah. Kita tidak bisa berulang untuk mendevelopnya, melainkan cukup mengoding secara abstrak dan ditampilkan ekstensinya .html. Terima kasih Mas Muhammad Rizra dan Mas Aulia Nurrahman. Baik, sekarang saya ingin mengabsensi terlebih dahulu untuk rekan-rekan. Cuman sebelum absensi dimulai, dipersilakan untuk menyalakan kamera on cam untuk kita dokumentasikan, karena dokumentasinya terdapat 3 kategori rekan-rekan. Yang pertama di awal, yang kedua di proses pembelajaran, nanti Bapak akan notice juga, dan yang ketiga adalah penutupan. Dipersilakan untuk rekan-rekan untuk dapat menyalakan on cam terlebih dahulu. Baik, apakah sudah on semua rekan-rekan? Ya. Baik.
Nanti akan ada Bapak admin yang akan mengambil screenshot. Baik, Bapak admin apakah sudah bisa untuk on cam? Baik, hitungan 3, 2, 1. 1, 2, 3. Smile. Baik. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Pak? Oke, satu kali lagi rekan-rekan untuk picture yang berbeda. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Baik, dirasa sudah cukup untuk sesi dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan session perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi untuk skenario-nya hari ini rekan-rekan dari jam 9 sampai jam 10 itu adalah pemaparan tahap pertama rekan-rekan. Kemudian kita session dari jam 10 sampai jam setengah 11 selama 30 menit itu akan ada waktu coffee break. Kemudian kita akan melanjutkan kembali untuk sesi yang kedua jam setengah 11 sampai jam 12. Jadi dimohon dan diperkenankan rekan-rekan untuk tetap stay on di ruangan ini untuk bisa istirahat, nanti diperkenankan jam setengah 11. Maka dari jam sekarang sampai jam setengah 11, jam 10 nanti mohon kita ciptakan komunikasi dua arah, adanya interaksi bila ada yang ingin bertanya untuk open mic. Jangan chat Zoom karena kalau chat Zoom khawatir terabaikan. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk yang masih on cam. Dipersilahkan sekarang saya akan mencoba menanyakan satu untuk absensi terlebih dahulu. Yang pertama, di sini apakah ada Mbak Rahmawati? Hadir? Mbak Rahmawati apakah hadir? Sepertinya tidak ada. Kemudian Muhammad Hemal Taufik Anggali. Hadir, Pak. Oke. Mas Muhammad Hemal dari mana, Mas? Dari Universitas Indraprasta, Pak. Oke, kebetulan ya. Universitas Indraprasta. Ngambil jurusan apa, Mas Kemal? Informatika, Pak. Informatika. Baik. Kemudian Uhti Afridayanti. Apakah ada saudari Uhti Afridayanti? Hadir, Pak. Hadir. Dari mana Mbak Uhti, kalau boleh tahu? Saya dari Politeknik Negeri Bengkalis. Oke. Jurusan yang diambil apa, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Teknik Informatika, Pak. Oke, teknik informatika. Kemudian Diva Aulia Putri Nur Karomah. Ada? Saudari Diva Aulia Putri Nur Karomah. Tidak ada. Ada, Pak. Ya. Suaranya? Ada, Pak. Oke, dari mana Mbak Diva kalau boleh tahu, Mbak? Dari Universitas Terbuka Bogor. Universitas? Terbuka. Oke, jurusan yang diambil mohon izin apa, Mbak? Sistem informasi. Oke, siap. Kemudian Eko Prasojo. Ada? Mas Eko Prasojo ada? Halo, Mas Eko Prasojo. Oke, sepertinya tidak ada. Lanjut Muhammad Salman Farizi. Hadir, Pak. Oke.
Mas Muhammad Salman Farizi dari mana, Mas? Universitas Nusa Putra. Universitas Nusa Putra. Iya. Baik, jurusan yang diambil apa, Mas? Teknik Informatika. Oke. Di sini saya coba gali observasi dulu ya rekan-rekannya. Backgroundnya di mana, jadi untuk tolak ukur cara pengajarannya. Kemudian Naufal Fauzan Akbar. Hadir, Pak. Oke, dari mana Mas Naufal kalau boleh tahu, Mas? Ya, saya belum kuliah, Pak. Belum kuliah, background terakhir kalau boleh tahu Mas Naufal. SMK ITB Citabang. Oke, backgroundnya apa Mas? Skup kejuruannya? Belajar, Pak. Skup jurusannya apa Mas di kejuruannya Mas Naufal? Yang SMK ya. Ya, yang SMK yang terakhir. Terakhir teknik komputer jaringan. Oh, TKJ. berarti jaringan. Oke. Baik, terima kasih Mas Naufal. Kemudian Irfan Adiyatama Darmawan. Hadir, Pak. Hadir. Mas Irfan, Ya, izin dari mana Mas Irfan? dari Universitas Diponegoro. Undip. Wah, mantap ini. Jurusannya apa Mas di sana Mas ngambil Mas? Teknologi rekayasa otomasi, Pak. Oke. Masih. Terima kasih Mas Irfan. Kemudian Mas Aulia Nurrahman. Mana Mas Aulia tadi yang menjawab? Hadir, Pak. Nah, dari mana nih Mas Aulia tadi? Saya dari Universitas Islam Kalimantan, Pak. Universitas Islam Kalimantan. Baik. Backgroundnya apa Mas? Jurusannya Mas? Teknik Informatika. Oke, terima kasih Mas Terima kasih, Aulia. Pak. Kemudian Muhammad Naufal Ramadan. Mas Ya. Muhammad Naufal Ramadan. Iya, saya dari Universitas Bina Bangsa. Universitas Bina Bangsa. Kalau boleh tahu jurusan yang diambil apa, Mas? Jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Baik, terima kasih. Kemudian Putri Dinawati Nababan. Apakah ada di ruangan digital Mbak Putri Dinawati Nababan? Oke, sepertinya slow respon, mungkin tidak hadir. Lanjut Tri Retno Amalia. Ada? Baik, tidak ada. Lanjut Syafrijal Suhendra Nasution. Hadir, Pak. Nah, Mas Rizal dari mana, Mas? Universitas Indraprasta, PGRI. Universitas Indraprasta. Baik. Jurusan yang diambil apa, Mas? Teknik Rizal. Informatika. Baik. Terima kasih, Mas Rizal. Ya, sama. Kemudian Nabila Farhana Nurul Amalia. Apakah hadir? Baik. Dari mana Mbak Nabila? Unindra, Pak. Unindra. Jurusan yang diambil? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Terima kasih Mbak Nabila. Kemudian Mas Muhammad Ardi Hidayat. Hadir, Pak. Iya, saya. Oke. Dari mana Mas Dari Ardi? Unindra juga, Pak. Unindra juga. Iya. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Lanjut Muhammad Renstra Elanda Rosa. Hadir, Pak, saya Ya, dari mana Mas Renstra? dari Universitas Indraprasta PGRI, Pak. Teknik Dari Unindra. Dari namanya aja Renstra, berarti rencana strateginya mantep ini, baik untuk Amin, insya Allah. plan drawingnya ataupun build drawingnya dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Renstra. Siap. Kemudian Fadila Alia Surya Putri. Saya Pak hadir. Nah, dari mana Mbak Fadila? Saya juga dari Unindra, Pak. Dari Unindra. Baik. Terima kasih Mbak Fadila. Lanjut Doni Firmansyah. Hadir? Apakah ada Mas Doni Firmansyah? Hadir. Suaranya bisa di up Mas, kecil sepertinya. Hadir, Pak, hadir. Oke. Terdengar. Dari mana Mas
Doni. Dari Unindra, Pak. Unindra. Jurusan yang diambil? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Baik. Ageng Pangestu. Hadir Pak, saya Pak. Hadir. Dari mana Mas Ageng? Dari Unindra Pak. Baik. Jurusan yang diambil Mas Ageng? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Rizky Nugroho terakhir. Ada Mas Rizky? Tidak ada ya? Baik. Ada, Baik. Pak. Ada Mas Rizky? Ada Mas Rizky Nugroho dari mana kalau boleh tahu Mas? dari UTY, Pak. Izin dari mana Mas? Diulang. Universitas Teknologi Yogyakarta. UTY. Jurusan yang diambil apa Mas? Teknik Informatika, Pak. Teknik Informatika. Terima kasih Mas Rizky. Baik. Dari data yang Bapak punya, sekitar 20 peserta yang join-nya di dalam ruangan digital ini sebanyak 18, miss 2 orang yang ada tidak hadir. Jadi menyatakan bahwa rekan-rekan ini background-nya sudah terbiasa di IT. Baik, sekarang sebelum saya lanjut untuk pemaparan dan materi, saya ingin bertanya. Teman-teman terbiasa menggunakan framework atau native, teman-teman? Sebelum masuk ke materi nih, saya mau tanya nih. Ada yang tahu nggak sih framework sama native itu apa? Kita belajar bareng-bareng di sini teman-temannya. Jadi biar tidak ada gap antara instruktur dan peserta, bahwasanya memang kami ini adalah peserta. Kami ini adalah sama-sama ingin belajar. Jadi ada komunikasi dua arah, ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan agar tahu informasi, agar tahu ilmu pengetahuan. Jadi biar tidak ada rasa malu. Ya teman-temannya, saya sudah bilang di awal, saya juga sama sedang belajar. Oke. Ada yang tahu nggak native sama framework itu apa teman-teman? Kalau native itu seperti apa? Framework itu seperti apa? Mungkin bisa menggunakan contohnya apa gitu. Kalau saya tahu framework ini, Pak. Ya, apa contohnya Mas Rensra framework itu, Mas? Kalau framework kan itu kayak kerangka kerja. Saya makanya Bootstrap 4 sama CI untuk naik ketiga. Nah, kalau native itu saya belum pernah nyoba, jadi saya baru mempergunakan framework itu aja, Bootstrap sama Codeigniter. Oke. Baik, terima kasih Mas Rensra. Ya, Pak. Oke, jadi rekan-rekan seperti ini. Rekan-rekan bisa dapat untuk belajar di nanti. Rekan-rekan kan sekarang objeknya adalah untuk mengikuti pelatihan ini adalah sasaran marketnya untuk mendapatkan pekerjaan. Yang sifatnya notabene dilihat nanti dari skill. Nah, pengalaman saya kemarin memang skill untuk native juga itu sangat perlu untuk di-upgrade. Jadi native itu bahwasanya adalah kerangka acuan kerjanya itu terserah dari si programmer itu sendiri untuk membuat program peletakan core-nya ada di mana, disembunyikan atau hanya dia sendiri yang mengetahui. Contoh, baik untuk penamaan kelasnya, baik untuk akses database-nya, dan lain sebagainya. Kalau framework jelas, contoh, kita ingin menjelaskan terkait framework-nya CI, Codeigniter, yaitu di dalamnya ada MVC. Mungkin di dalamnya rekan-rekan bisa melihat apa itu MVC, model, view, control. Nah, itu sudah peletakannya dalam satu folder satu kesatuan. Jadi, bila mana ada rekan-rekan untuk mempelajarinya lebih enak, untuk transfer knowledge-nya lebih enak, untuk rekam jejak programmer yang sebelumnya dan sesudahnya juga lebih enak. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bisa masuk ke skema ini, nanti rekan-rekan selama 15 kali pertemuan, rekan-rekan nanti akan dibina
akan dipelajari terkait tentang scope of procedural, terkait tentang skema junior web developer. Ketika nanti sudah mempelajari selama 15 kali pertemuan itu, untuk aturannya nanti bila mana sudah mempelajari mata kuliah ini, bukan mata kuliah, melainkan skema junior web developer, ketika nanti selama 15 kali pertemuan itu nanti teman-teman akan diuji sama asesor yang mengambil skema junior web developer. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan ini selama pembelajaran itu diam saja. Jadi memang harus banyak bertanya, banyak rasa ingin tahunya diaspirasikan dan disampaikan. Jangan hanya diam saja gitu ya. Karena kalau rekan-rekan untuk mendapatkan sertifikat ini yang nantinya akan dikeluarkan oleh BNSP, itu luar biasa rekan-rekan untuk skop jenjang karirnya ya. Karena bagaimanapun ini adalah sertifikatnya diakui oleh skupnya nasional. Baik, sebelum saya masuk ke materi, adakah yang mau ingin ditanyakan rekan-rekan? Persilahkan. Pak. Ada? Ya, saya Pak. Mas siapa kalau boleh tahu? Renstra Pak. Mas Renstra lagi, ya Mas Renstra, silakan Mas. Saya mau nanya, berarti kalau misalnya kita mengikuti seluruh pelatihan di sini, nanti kita akan dapat sertifikat. Nah, apa sertifikatnya itu benar-benar diakui? Dalam artian berarti skillnya kita udah punya nih Pak dalam pelatihan ini. Betul. Yang dibutuhkan untuk dunia kerja gitu. Oke, gitu. Mantap. Baik, berarti. Terima kasih Mas Renstra. Jadi begini teman-teman. Teman-teman kan skop ya saat ini adalah untuk mempersiapkan diri untuk di dunia kerja. Jadi secara garis besarnya seperti ini. Indonesia sudah termasuk masyarakat ekonomi ASEAN. Terlihat banyaknya orang asing yang masuk ke dalam negeri. Beliau-beliau itu dan mereka-mereka itu masuk ke dalam negeri dan untuk mencari pekerjaan itu tidak semerta-merta beliau-beliau itu langsung bekerja. Tidak. Mereka juga harus mempunyai skop sertifikat nasional kenegaraannya dia yang terakui. Nah, jadi seperti halnya saya menyebutkan merek mungkinnya, entah itu di Huawei, entah itu di ZTE yang sifat skopnya telekomunikasi, yang sifatnya itu bermain sinyal, programming dan lain sebagainya. Mereka juga ketika ingin menampung orang luar, dia juga harus punya sertifikat kompetensinya yang diambil oleh negaranya. Begitu juga dengan diri kita yang dari orang Indonesia ingin ke luar negeri, entah itu ke Malaysia, Singapura dan sekitarnya, dia juga harus mempunyai skill yang diakui oleh negara. Jadi teman-teman dimohon dengan sangat dibelajar proses pembelajarannya selama perkuliahan ini. Kita nggak perkuliahannya rekan-rekan ya. Pembelajaran ini diawali dengan keseriusan. Karena apa? Karena memang untuk saat ini orang-orang yang sudah bergelar akademik belum tentu untuk kemampuannya terkompetensinya dengan baik. Jadi maka tiba waktunya untuk rekan-rekan mampu untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yang mana ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu yang Kominfo, yang menyediakan kegiatan skema yang diambil adalah junior web developer. Oke, ada lagi mau ingin ditanyakan sebelum lanjut ke pemaparan teman-teman? Iya Pak. Ya, Mas Rifki, dipersilakan Mas. Nah, itu kan ada arahan untuk mengisi survei Pak. Ya, izin Mas Rifki, suaranya kecil Mas Rifki. Halo. Jelas Pak? Ya, jelas. Agak di up suaranya Mas. Mohon izin ya Mas ya. Ya, silakan Mas Rifki. Halo, iya. Ya. Tentang ini Pak, terkait survei yang harus diisi sebelum jam 11 ini Pak, harus diselesaikan sebelum jam 11. Itu isi pertanyaannya kan sepertinya jika sudah mengikuti pelatihan
Sedangkan ini hari pertama Pak ya. Nah, saya kesulitan dalam mengisinya Pak. Survei apa ya Mas ya? Suaranya gimana Mas? Saya sempat menanyakan di grup WhatsApp, tapi sepertinya belum mendapatkan jawaban atau respon. Nah, mungkin yang di grup WhatsApp itu ya. Nanti baik begini saja. Terkait yang pertanyaan itu nanti saya coba sounding ke admin, mungkin adminnya sedang mempersiapkan sarana dan prasarana ya Mas Rifki. Nanti saya coba tindak lanjut nanti agar untuk menjawab di WhatsApp group. Sebelumnya Mas Rifki sudah membuat pertanyaan, mengusulkan ke grup tersebut ya, sudah ya? Iya, betul Pak. Saya sudah melemparkan pertanyaan di grup, tapi saya masih menunggu jawabannya seperti itu Pak. Oke. Baik, nanti setelah jam 10 untuk coffee break nanti saya coba sounding ya Mas Rizky ya. Namun mohon izin untuk pertanyaan mohon di follow up kembali biar chatnya teratas ya Mas ya. Oke, Pak, karena kan itu diminta sebelum jam 11 selesai mengisi surveinya Pak, seperti itu Pak. Mohon bantuannya ya. Ya, nanti sekitar jam 10 lebih ya Mas Rizky ya. Saya bantu. Oke Pak, terima kasih. Sami-sami Mas Rizky. Baik, ada lagi sebelum saya masuk pemaparan rekan-rekan? Cukup? Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Cukup ya? Baik. Saya akan mencoba share screen. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu skop pembelajaran materi awal kita ini sifatnya masih teori. Kita belum bisa langsung teknis untuk ngoding. Teknik ngoding nanti di jam sesi ketiga dan sesi keempat. Oke, mungkin teman-teman juga harus bisa ini ya, prosesnya harus tahu konsep dari tools-tools apa saja sih yang dipersiapkan. Share screen Bapak apakah sudah terlihat di device dan di monitor rekan-rekan teman-teman? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, jadi mohon bertanya ya. Nah ini profil pengajar Bapak. Nah jadi secara singkat teman-teman, kerangka acuan kerja yang nanti kita akan pelajari bahwa ini materi yang akan disampaikan. Jadi skupnya lebih ke arah tools, perangkat yang akan kita gunakan di pembelajaran sampai selesai yang khususnya di skema junior web developer. Seperti itu ya, jadi tujuannya nanti rekan-rekan dapat mengetahui langkah demi langkah cara instalasinya, kemudian komponen-komponennya, baik dari sisi hardware dan software, kemudian memahami cara penulisan flowchart-nya. Oke. Kemudian tools yang digunakan adalah lokal servernya bisa XAMPP, bisa WAMPP, ataupun Laragon. Nah, dari nomor 1 ini teman-teman udah familiar belum? Familiar yang mana nih teman-teman? Yang nomor 1 nih. Yang familiar. Suaranya kecil Mas Doni. Halo? Halo? Suaranya kecil Mas. Pak, SAM. Oke, berarti teman-teman familiar yang SAM ya. WAMPP pernah mencoba nggak teman-teman? Belum pernah. Belum. Kemudian yang Laragon. Oke, pernah. Laragon pernah mendengar, Mas? Pernah. Pernah. Oke, kelebihannya apa Mas Muhammad Salman kalau menggunakan Laragon, Mas? Kalau Laragon sih Pak, biasanya yaitu buat nge-develop Laravel sih Pak kebanyakan, karena udah ada komposer node kayak gitunya udah ada gitu. Tapi kalau di bawahnya dari Laravel kayak CI gitu bisa nggak Mas? Kayak cuman belajar di awal juga kayak sekarang gitu. Kira-kira aplikasi yang sintaks yang kita script usulkan itu keluar nggak Mas?
Bisa diulangi Pak pertanyaannya? Saya ulangi lagi ya. Tadi saya bertanya Laragon itu kegunaannya untuk apa? Tadi Mas Salman Farizi menjawab itu untuk ini Pak, yang skupnya lebih besar, sepertinya Laravel, CI, karena di dalamnya terdapat installer Composer, seperti itu ya. Ya. Nah, kalau kita belajar di awal menggunakan Laragon itu sendiri, kira-kira bisa nggak Mas? Bisa Pak. Bisa ya. Nah, jadi dari ketiga tools ini, teman-teman familiarnya yang seperti apa? Tetapi kalau di dunia industri itu kebanyakan bermainnya di sini Laragon. Karena apa? Karena saya merekomendasikan Laragon itu kenapa? Karena satu apps dia multi version PHP, teman-teman. Seperti itu. Nanti kita belajar ya, multi version PHP, multi framework yang dapat dikeluarkan. Nah, kalau ini kan hanya one version teman-temannya. Jadi mau nggak mau ketika version PHP-nya berapa, wah saya harus install lagi dong XAMPP-nya, lokal servernya, seperti itu. Beda cerita kalau sudah dicemplungin ke atau diupload ke cloud yang sifatnya nanti bisa secara all version terlihat. Tapi kalau secara develop itu kan baru beberapa versionnya. Oke, ini sifatnya lokal server ya. Jadi kita harus tahu ini lokal server untuk menampilkan. Oke, kemudian ini teman-teman, text editornya nih. Teman-teman sering pakai yang mana nih? VS Code. VS Code 3 sama VS Code, Pak. VS Code. Oke, sama Sublime Text ya? Ya, betul. Oke. Kenapa sering menggunakan VS Code, teman-teman? Banyak extension, jadinya Banyak bisa extension. multi-language. Oke. Sublime Text? Sama ya, seperti tools pada umumnya ya, teman-teman ya. Tapi pernah dengar nggak tools Atom, teman-teman? Pernah Pak. Pernah ya. Di sini ada yang sudah menggunakan Atom atau belum, teman-teman? Pernah Pak, sekali. Pernah ya, sekali. Baik. Ini lebih ke arah pengalaman saja. Jadi teman-teman juga harus. Jadi terkadang ada juga teman-teman yang saya menggunakan lokal servernya ini. Oh ternyata lokal server tuh untuk ini ya. Oh ternyata jenis-jenis nama apps ini tuh untuk mendevelop ya. Nah jadi teman-teman kita belajar bareng. Sudah saya katakan di awal bahwa nomor 1 adalah penamaan lokal server. Nomor 2 adalah penamaan untuk text editor aplikasi untuk develop. Nah, saya merekomendasikan Atom. Nah, bagi untuk teman-teman untuk menggunakannya XAMPP boleh, WAMPP boleh, Sublime Text, VisiCode, IntelliJ PHP Storm ataupun yang sejenisnya yang sedemikian rupa juga boleh. Oke. Yang ketiga, pernah mendengar Git nggak, teman-teman? Nah, Pak. Pernah. Untuk apa, Mas? Manajemen source code. Manajemen source code. Ya. Selain itu? Manajemen version controlling. Terus apa lagi? Bisa buat ya. Buat kolaborasi juga sih, Pak. Buat kolaborasi. Seperti apa, Mas Aulia, kolaborasinya? Biasanya dibikin repo private ya. Terus kontributornya dimasukin ke repo yang situ. Jadi tinggal nge-push sama nge-pull aja sisa-sisanya. Oke, baik. Berarti indikasinya adalah bila mana kita mempunyai tim, ya teman-teman ya. Timnya ibarat ABC gitu ya. Jadi teman-teman harus mempunyai satu akun yang di dalam grup itu. Nah, kemudian kita bikin rekonstruksi sebuah program. Benar, seperti itu ya, teman-teman ya. Rekonstruksi sebuah program, kemudian dari ketiga orang itu ketika sudah ada update tinggal push atau pull. Seperti itu ya, Mas ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kita belajar bareng-bareng ya, teman-teman ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, untuk terkait tools ini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tools ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup ya? Bisa dilanjut ya?
Kemudian bagi teman-teman yang pengguna Mac OS, teman-teman disarankan untuk yang OS-nya Intel itu menggunakan versinya versi 5. Kalau yang XAMPP kita berbicara XAMPP. Jadi secara detail sifat dari PPT yang saya sampaikan di sini adalah mengenai XAMPP. Kemudian di sini kalau OS-nya M1 untuk yang Apple itu direkomendasikan menggunakannya versi 8. Kenapa? Karena memang kita sudah uji coba ini yang compatible, teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada informasi terkait cara installernya. Ya, teman-teman ya. Di sini kita masih belajar beginner per section. Cara installnya, mungkin teman-teman sih sudah familiar ya, download di suatu nama baik URL yang resmi atau URL yang kepemilikan blog orang, kemudian ketika di-download muncullah lokal server, install XAMPP ya seperti ini. Tampil dialog, kemudian seperti halnya ada notifikasi, pilih bahasanya, kemudian oke. Kemudian lanjut install XAMPP, berlanjut sampai ada notifikasi berhasil ya. Nah, kemudian berikutnya akan muncul jendela seperti yang ada tertera di depan, teman-teman ya. Kemudian bisa diteruskan sampai proses akhir instalasi. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui ya cara install XAMPP. Nah, kemudian seperti ini teman-teman, saya mau bertanya. Satu lokal server itu katakanlah XAMPP, itu tuh sudah mencakupi tools, apps, database belum teman-teman? Sudah mencakupi tools, database belum di dalamnya? Teman-teman. Udah, Pak. Sudah? Ya. Oke. Contohnya seperti apa, Mas? PHP MyAdmin, terus itu MySQL-nya kan udah ada. Jadi gak usah install lagi manual. Berarti sudah satu kesatuan ya, Mas Farizi ya? Iya, Pak. Nah, tetapi semisal nih, Mas, katakanlah ini inisiasinya XAMPP ya, teman-teman ya. Yang dimaksud oleh Mas Alvan itu sudah satu kesatuan, Pak. Di dalamnya sudah ada database-nya, Pak. Karena di situ sudah terlihat MySQL di modulnya, Pak. Baik, terima kasih jawabannya betul sekali, Mas Alvan. Cuman terkadang saya, ketika saya mendevelop, wah saya kalau menggunakan PHP MyAdmin kayaknya terlalu mudah gitu ya. Saya mau coba struggle, saya coba survive, saya ingin mencari pihak kedua. Katakanlah saya menggunakan portable HDSQL atau Navigate. Itu kira-kira bisa saling sinergi nggak, Mas? Mbak, kira-kira? Kira-kira bisa sinergi nggak, teman-teman? Belum tahu, Pak. Belum nyoba. Belum tahu, belum nyoba. Oke, baik. Mas Alfarizi kira-kira bisa nggak, Mas, kira-kira? Kalau misalnya nyoba di exam sih Pak belum coba sih. Kalau Navigate kalau misalnya install manual kayak Apache-nya masing-masing gitu. Terintegrasi bisa. Cuman kalau nyoba ke exam belum. Tapi kalau secara logiknya itu bisa nggak kira-kira? Nah, database-nya? Bisa sih kayaknya. Bisa kalau misalnya di-config dulu. Ya. Bisa ya. Tapi dengan catatan di-config dulu dan portnya, nama database-nya sama. Bener kan? Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Nah, jadi saya sembari gali observasi nih teman-temannya. Jadi ingin tahu sejauh mana sepengetahuan rekan-rekan gini ya. Ini terlihat sepele teman-teman, tetapi terkadang ada juga ketika lagi di interview sama produk suatu perusahaan yang sifatnya kalau orang mengaku-ngaku bisa ngoding itu sudah banyak sekali. Tetapi kalau secara sederhana saja dia tidak bisa menjawab, meskipun dia bisa ngoding kenyataannya cuma copy paste dan lain sebagainya, tetapi kalau dia tahu hulu ke hilir dari zaman awal sampai akhir sebab akibatnya dia tahu, jadi si orang yang untuk interviewnya sudah sudah terlihat kompeten gitu ya.
untuk ilmu pengetahuannya. Apalagi skillnya sudah terkait membuat skenario aja langsung bisa menjawab dengan baik. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan berlanjut ke informasi di dalamnya, yaitu mengenai install Git. Nah, install Git ya. Oke. Terlihat teman-teman install Git? Terlihat ya teman-teman ya. Di sini ada yang baru tahu Git-nya teman-teman. Ada yang baru tahu Git-nya teman-teman? Saya baru tahu, Pak. Baru tahu, Mas Ya. Muhammad Ardi. Terima kasih Mas Muhammad Ardi. Yang nampak di teman-teman monitor di handphone, tampilannya install Git muncul nggak screen-nya? Muncul, Pak. Muncul ya, baik. Jadi install Git itu adalah satu kesatuan apps yang dijadikan wadah untuk bisa mengerjakan berbareng-barengan teman-teman. Nanti kita coba nanti praktek, cuman scope nanti yang akan dipatenkan, yang diinginkan, ini saya masih belum tahu teman-teman. Apakah nanti tugas akhir, berpikirnya outputnya tugas akhir, apakah tugas akhirnya ini kelompok atau personal, itu Bapak masih belum mendapatkan informasi fixnya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ditugaskan berkelompok, maka harus memanfaatkan cara install Git dan memanfaatkan apps Git. Tetapi kalau tugasnya personal, berarti install Git ini tidak diperlukan, melainkan hanya cukup mengetahui saja cara kerjanya, cara prosesnya, cara output luarannya, dan lain sebagainya. Oke, bisa dilanjut teman-teman? Kalau mau bertanya dipersilahkan ya teman-teman ya. Oke. Kemudian install Git ini nanti teman-teman bisa melihat di internet dengan keyword kata kunci install Git. Nah, nanti akan muncul di suatu repositori pencarian, maka menyamakan saja dengan gambar yang ada di materi ini. Ini adalah informasi terkait tentang install Git. Seperti halnya seperti install XMPP, teman-teman ya. Jadi memang terlihat sepele, teman-teman ya, tetapi ini memang ada fungsinya seperti itu. Seperti halnya ada informasi peletakan filenya ada di mana, kemudian sampailah install itu berakhir dan finish. Oke. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman mengenai XMPP dan install Git teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Apakah bisa dilanjut teman-teman? Bapak bisa lanjut. Cukup ya. Baik, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika Git itu sudah terinstall, di sini di PPT yang sudah kalian lihat, mungkin PPT-nya nanti teman-teman bisa mendownload di akun LMS. Akun LMS-nya apakah sudah bisa masuk teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya, di situ sudah ada pemaparan materinya, teman-teman nanti bisa melihatnya dengan baik. Kemudian ini adalah contoh script yang teman-teman bisa gunakan ya, karena memang teman-teman bisa menggunakannya sesuai dengan perintah yang ada di pemaparan PowerPoint. Nah, di dalam XAMPP itu terdapat fungsi Apache, PHP, dan MySQL. Fungsinya seperti apa terlihat yang ada di pemaparan yang ada di depan ya teman-teman ya. XAMPP untuk apa, fungsinya untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi ini sifatnya masih teoritis teman-temannya, jadi kita gali observasinya berdasarkan
secara teoritis. Kemudian kita bisa berlanjut, apa sih arti dari Apache itu? Itu ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang baru tahu Apache itu apa teman-teman. Nah, jadi kalau yang masih baru tahu, ada pun yang sudah tahu, terlihat Apache itu adalah fungsi dari HTTP. HTTP itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba. Hypertext Transfer Protocol. Terima kasih Mas Rensra. HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Terima kasih Mas Rensra ya. Nah, jadi dimohon dengan sangat untuk komunikasinya ya teman-teman, karena memang ini adalah pembelajaran dari teori, ke fungsi, ke praktek, dan logik. Nah, jadi teman-teman harus bertanya bila mana, Pak, saya sebenarnya nggak ngerti terkait tentang yang Bapak sampaikan. Nanti saya coba menjelaskan secara detail ya teman-teman. Jadi mohon izin kerjasama. Kemudian, nah, MySQL. MySQL itu nama aplikasi atau apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Teman-teman. Ya, ada yang tahu nggak? Saya aplikasi software. MySQL aplikasi software, Mas. Bahasa, Pak. Mas Aulia, bahasa apa, Mas? Bahasa pemrograman, tapi biasanya digunakan buat database, buat bikin query dan sebagainya. Oke, itu skupnya bisa dikatakan bahasa atau nama database. Nama database, Pak. Nah, jadi masih banyaknya simpang siur ya, teman-teman. Dari awalnya itu MySQL, sekarang bertransformasi menjadi MariaDB atau MongoDB. Pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. Pernah, Pak. Nah, Pernah, itu Pak. adalah rules database yang saat ini sedang ramai diperbincangkan karena itu lebih bagus dibandingkan MySQL. Jadi awalnya MySQL, kemudian berubah jadi MySQLi, tambahan huruf i, kemudian MariaDB ataupun MongoDB. Jadi ada yang tahu nggak sih kenapa sih ada transformasi perubahan dari yang runutannya gitu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak? Mungkin buat keamanannya, Pak, karena Terima dari kasih. segi bahasanya beda, Pak. Dari keamanan, oke. Kemudian apalagi, Mas? Keamanan, oke. Kemudian apalagi? Oke, saya pancing. Version PHP yang kalian tahu version PHP berapa teman-teman? PHP 7 sekarang. PHP 7 Fiturnya, Pak, sekarang lebih itu yang tertinggi ya, Mas Rensra ya, itu yang tertinggi. Nah, dari awalnya PHP version berapa yang kalian ketahui teman-teman? 5. Ya, betul sekali. Dimulai dari PHP 5. Nah, jadi teman-teman, ya gimana Mas Doni? 5, Pak, mungkin. Bukan mungkin, memang nyatanya dari 5. 8 sih, Pak, tapi yang 8 sepertinya belum terlalu ini, Pak, belum umum gitu. Ya, jadi memang PHP yang stable yang sekarang itu yang lagi ramai itu 7. Nah, jadi teman-teman, kenapa ada skop perbedaan MySQL, MySQLi, kemudian MariaDB dan MongoDB? Itu dilihat yang pertama dari keamanannya. Betul Mas Rizky Nugroho, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian yang kedua itu adalah terlihat dari version PHP-nya. Nah, nggak mungkin kan PHP 5 disandingkan dengan MariaDB yang ada nanti apps dijawabnya sudah. Jadi ketika kita mau query gitu ya, kemudian kita panggil itu error di pesan message develop editornya, tetapi itu realnya benar. Nah, jadi adanya ketidakkeseimbangan di dalam script database dan text editor yang digunakan. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dilanjut ya teman-teman ya. Ya, bisa, Pak. Ini PHP nih.
Yang saya sampaikan tadi, PHP itu versinya banyak ya. PHP itu adalah hypertext processor. Adalah bahasa script yang ditanamkan atau disisipkan ke HTML. Nah, ada HTML. HTML itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Bahasa markup, Pak. Bahasa panjangnya apa Mas Rensra? Hypertext markup Hypertext markup language. Hypertext markup language. Oke, pertanyaannya adalah sederhana. Fondasi awalnya PHP dulu atau HTML dulu? HTML dulu. HTML dulu, Pak. HTML dulu ya. Oke, kita menyamakan persepsi bahwa HTML dulu baru PHP. Nah, jadi perumpamaan bahasa deskripsinya adalah HTML itu adalah lahan tanah kafling kosong, teman-teman. Lahan tanah kafling kosong. Kemudian PHP itu adalah bangunan yang akan dibangun. Atau HTML juga lahan kosong tetapi bisa membuat bangunan tetapi sifatnya tidak kokoh, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi terkadang ada menggunakan bahasa teknis, terkadang ada juga bahasa perumpamaan. Jadi saya lebih senang menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa teknis dulu, kemudian bahasa perumpamaan. Jadi biar teman-teman yang lain bisa mengikuti. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, bisa dilanjut ya teman-teman ya. Pak, Bisa, Pak. Nah, kemudian cara penggunakannya XAMPP. Nah, ketika sudah terinstall, kemudian menggunakan fungsi dari button yang tersedia, yang awalnya start menjadi stop. Ya, jadi bahwasanya terindikasi dialog box-nya berjalan dengan baik dan adanya notifikasi Apache dan MySQL. Seperti itu. Jadi ini teman-teman sudah familiarnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, pertanyaannya, localhost itu untuk apa teman-teman? Server yang buat menampilkan server lokal web kita ya. Kan sebelum ada hosting kita pakainya lokal server, jadi nggak usah hosting dulu gitu. Oke, Mas Kemal. Jadi harus bermain di lokal dulu ya Mas Kemal ya? Iya, Pak. Oke. Localhost itu menurut saya buat menyimpan aplikasinya, Pak. Untuk menyimpan aplikasinya. Iya, jadi script yang udah dibuat itu disimpannya di situ, seperti itu. Seperti library-nya gitu, Pak. Library-nya. Oke. Jadi memang localhost itu adalah rumahnya dia yang akan kita olah dulu ya teman-teman ya. Kita konstruksi dulu yang sedemikian rupa yang kita akan buat bahwa memang bikin aplikasi itu tidak semerta-merta keinginan kita. Kalau di dunia industri ya teman-teman. Karena teman-teman ini kalau ngambil junior web developer karena skup luarannya adalah teman-teman jadi programmer. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui skup keinginan klien. Nah, jadi memang kalau kemarin pengalaman saya gitu ya, ketika kita berhasil mendapatkan suatu tender, langkah awal yang dilakukan itu adalah COM. Apa itu COM? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nggak tahu ya? COM. COM itu adalah King of Meeting. Nah, dengan King of Meeting itu adanya komunikasi dua arah. Saya mau tampilannya seperti ini. Saya mau bisnis prosesnya seperti ini. Saya nanti di dalam aktornya ada ini, ada ini. Kemudian penggunaannya user friendly. Kemudian mudah digunakan, kemudian terintegrasi desktop dan mobile. Nah, jadi kita sebagai programmer itu dituntut untuk menyesuaikan terhadap klien yang diminta.
Jadi kita bisa dikatakan nanti expert. Nah, tapi dengan catatan kita juga harus banyak belajar. Oke, kembali lagi, dan itu ketika sudah dapat skupnya dan kita diaplikasikan bermain terlebih dahulunya di lokal. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Rizky, benar juga yang dikatakan oleh Mas Kemal Taufik Anggali. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah bilang, saya juga masih belajar teman-teman. Bila mana di sini saya ada kekurangan, teman-teman juga bisa dapat mengusulkan dan interupsi untuk bertanya. Jangan diam. Kita di sini harus banyak belajar karena ini adalah program pemerintah. Teman-teman harus banyak bertanya terhadap apa yang ingin ditanyakan. Ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini tersirat dan tertulis bahwa bisa dipanggil dengan IP yaitu 127.0.0.1. Oke, saya bertanya, kalau dirubah kira-kira bisa nggak teman-teman default itu? Dirubah IP-nya? Bisa nggak Mas Rizky? Bisa sepertinya Pak, tapi belum pernah nyoba. Jadi perubahannya di config itu Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Lanjut Mas Rensra, kira-kira bisa nggak? IP diubah, kalau menurut saya sih nggak bisa ya. Karena kan kayaknya IP itu udah alamat mutlak. Oke, itu kalau kata saya sih. Seperti itu ya. Oke. Bentar teman-teman. Oke. Berarti sebentar teman-teman, tadi agak extend ya. Kita sampai mana teman-teman tadi? Bentar teman-teman. Mohon izin sebentar ya teman-teman ya. Ada kesalahan. Oke, ini sudah nampak. Oke. Oke. Ini ya teman-teman ya, lanjut ya. Ya Pak. Nah, kemudian ketika kita panggil exam PP, maka yang akan muncul adalah localhost dashboard, gitu ya. Nah, di sini juga saya akan coba langsung mempraktekkan, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Laragon, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman, jika Laragon. Sudah muncul, teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, sebentar. Berarti saya share-nya entire nih, teman-teman. Mohon izin sebentar. Nah, udah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini tampilan dari si Laragon itu sendiri, teman-teman. Ya. Oke. Di sini terlihat bahwa harus menggunakan localhost dashboard. Nah, kita coba up-kan dulu seperti halnya exam PP yang ini di up ya, teman-teman ya. Kita coba up ya. Kita coba up, kita coba make sure di sini. Nah. Oke. Berarti tandanya sudah on ya, teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah terintegrasi MariaDB, teman-teman, bukan MySQL. Ya. Nah, kemudian kita coba panggil untuk localhost-nya. Ya. Oke. Nah, sudah muncul teman-teman? Muncul Pak. Ya, jadi gambarannya fungsinya sama teman-teman. Fungsi exam PP dan fungsi Laragon. Seperti itu ya. Nah, jadi terlihat ketika memanggil kata localhost sesuai yang ada di sini gitu ya. Sebentar teman-teman.
sesuai yang ada di sini bahwa ini sudah muncul ya. Nah, kemudian saya coba panggil dengan terindikasi IP, teman-teman. Coba. Kita coba panggil. Kita coba panggil 127, sesuai ya. Masih muncul sama nggak teman-teman? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Kemudian kita akan coba make sure PHP myadmin. Localhost PHP myadmin. Seperti ini ya. Ini sepertinya agak lama karena memang fungsi on dan fungsi off berjalan. Nah, kenapa seperti ini teman-teman? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak teman-teman? Grupnya udah dikasih password Pak, udah diaktifin. Oh, seperti itu ya. Jadi gini teman-teman, Laragon itu adalah apps yang butuh version PHP yang disisipkan. Version PHP yang disisipkan, maka ketika dipanggil localhost PHP myadmin, dia muncul access permit dialog. Nah, kalau XAMPP, ketika dia panggil localhost PHP myadmin, dia langsung otomatis keluar teman-teman di pop-up XAMPP itu sendiri. Udah ada gambarannya teman-teman ya, udah tahu ya. Jadi localhost yang menggunakan Laragon ini dia akan muncul pop-up access permit. Kemudian kita langsung saja root, kemudian langsung go saja. Biasanya awal-awal dia agak jet lag nih, karena memang PHP version yang saya gunakan tidak stable. Coba kita lihat. Nah, kan some error have been detected. Nah, ini ada sesuatu hal yang version saya tidak sesuai teman-teman. Tetapi ketika sudah masuk seperti ini tidak bermasalah, kita akan coba bermain. Nah, seperti halnya seperti ini. Nah, ini pengalaman saya kemarin bermain di apps-apps yang sederhana ya, baik yang ada di pemerintahan ataupun yang ada di perusahaan swasta. Jadi ini adalah sudah satu kesatuan untuk database-nya ya teman-teman ya. Oke. Kemudian saya bisa lanjut ke PPT kembali ya teman-teman ya. Kita lanjut ke PPT kembali. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Adakah mau ditanyakan teman-teman sejauh ini? Apakah pembelajaran saya terlalu cepat ataupun terlalu lambat? Pak. Ya, Mas. Pak, saya nanya. Ya, silakan Mas. Yang bertanya dipersilakan. Tapi suaranya tadi agak ini ya, teman-teman ya. Pak, emangnya pakai itu satu itu instalasi. Mas Novel, suaranya putus-putus, izin Mas Novel. Aduh. Ya, Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Suaranya jelas nggak Pak? Nah, Mas Rizky jelas suaranya. Silakan Mas Rizky. Nanti saat kita jadinya pakai yang exam atau yang Laragon ya Pak ya? Oke, terima kasih Mas Rizky. Satu lagi Pak, ingin lihat tampilan kalau udah masuk yang Laragon itu database-nya tampilannya seperti apa, seperti itu Pak. Baik, jadi gini teman-teman. Yang nanti akan kita gunakan tetap XAMPP saja. Kalau Laragon ini hanya Bapak memperkenalkan bahwa ada loh version yang multifungsi, yaitu menggunakannya Laragon. Tetap, gitu. Jadi kalau nanti teman-teman sekarang belajar menggunakan exam nih, ya. Kemudian teman-teman ketika nanti lulus tiba-tiba ketemu yang namanya Laragon, gak kaget. Oh, saya ingat nih apa yang dikatakan oleh pengajar saya di Kominfo yang Pak Imam bilang itu. Nah, gitu Mas. Jadi hanya transfer knowledge saja. Ya, teman-teman ya.
Karena ketika saya gali, ketika saya tanya satu persatu, tadi gali observasi berdasarkan data yang saya punya, teman-teman kebanyakan background-nya memang IT, jadi memang sudah mengenal terkait tentang exam PP familiar. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bisa lanjut ini ya, bisa lanjut pemaparan ya teman-teman ya. Ya Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi mohon dengan ini ya, seksama terkait pengatang teman-teman. Dan mohon izin teman-teman, sepertinya kita harus on cam lagi untuk bukti screenshot yang kedua nih teman-teman. Mohon izin untuk diperlihatkan teman-teman on cam-nya. Apakah sudah teman-teman? On kameranya? Oke. Mohon izin on cam-nya sembari nanti ada tim admin yang ngambil screenshot ya teman-teman ya. Oke, Pak. Oke. Apakah udah bisa diambil screenshotnya Bapak admin? Oke, sembari belajar sambil tersenyum. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi teman-teman. Oke. Ya, sekali lagi teman-teman. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bisa lanjut ya teman-teman. Jadi mohon bertanya ya teman-teman, kita belajar. Kita masih ada sekitar waktu 19 menit lagi untuk menuju coffee break ya teman-teman ya. Jadi mohon bertanya ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjut ke pemaparan selanjutnya. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi nanti kita sudah make sure bahwa nanti penggunanya adalah exam PP, bukan Laragon. Tapi kalau teman-teman sudah familiar WAM PP, ya nggak apa-apa. Ataupun Laragon juga nggak apa-apa. Oke, bisa dilanjut ya teman-teman ya. Oke. Kemudian, ketika teman-teman sudah terinstall di htdocs, terlihat htdocs adalah penamaan dari si folder apps yang kita akan gunakan itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi secara otomatis penyimpanannya dia akan sudah tersedia di htdocs. Nah, ini yang versinya exam PP. Lain cerita jika di Laragon. Laragon ada di mana Pak? Nah, Laragon ada di C, kemudian Laragon di W. Terlihat teman-teman? Terlihat share screen Bapak? Enggak, Pak. Di PPT, Pak. Enggak, Pak. Oh, masih di PPT ya? Iya. Oh, sebentar. Mohon izin, harus entire berarti saya. Oke. Nah, jadi kalau di exam PP, di contohnya adalah di sini. Ya, teman-teman ya. htdocs, nah berarti udah familiar ya. Pak, kalau yang di Laragon yang menurut Bapak tadi bilang di mana Pak? Di sini teman-teman. Tetap di C. Nah, kemudian di Laragon, kemudian ke W. Nah, ini teman-teman. Hampir sama teman-teman, cuman hanya beda nama file saja. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara logik sama, cuman penempatan nama filenya berbeda. Oke, bisa dilanjut. Apakah ada yang mau ingin ditanyakan teman-teman? Masih standar ya teman-teman ya. Mau ditanyakan? Lanjut Pak. Lanjut ya. Baik. Kemudian lanjut ke install Git-nya. Nah, tadi kita juga ngebahas Git lagi. Nah, cara Git untuk penggunaannya seperti apa? Nah, Git adalah version control yang bisa dikerjakan untuk secara bersama-sama multitasking. Jadi fungsi utamanya itu mengatur versi yang terbaru dan yang lama. Maksudnya gimana Pak gini? Jadi katakanlah satu tim itu terintegrasi dari 3 orang, A, B, C.
Nah, yang A ini mengerjakan modul A dan B mengerjakan modul B. Yang C mengerjakan modul C. Jadi dia bisa satu kesatuan masuk ke indeks, dia tidak usah ketemu sama teman-teman copy paste programnya. Yang terpenting Git memanfaatkan fasilitas pull dan push. Nah, jadi ketika teman-teman mau masuk ke Git, ketika ada update, teman-teman mengepus. Si A mengepus, dia memasukkan inputan terbaru, memasukkan inputan program baru. Nah, B yang C, sebelum modding baru itu ke pull dulu, narik updatean terbaru, koordinasi dulu. Mas Bro A, udah di pull belum? Udah aku pull ya. Nah gitu. Nah, jadi harus ada koordinasi ketika dimasukkan dan ditarik sesuai dengan version update terbaru. Nah, seperti itu ya. Mungkin teman-teman ini masih berdasarkan secara teori, nanti kita belajar. Ya. Jadi mohon dengan keterbukaannya, wawasannya untuk bertanya. Yang terpenting ada rasa ingin tahu. Ketika ada rasa ingin tahu itu pasti bertanya, berani, berarti nanti akan tersampaikan dengan baik untuk apa yang ingin ditanyakan oleh saya sendiri. Saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini adalah perintah Git untuk konfigurasinya. Ini bermainnya nanti di command prompt. Terlihat untuk mengatur konfigurasi tertentu pada keinginan pengguna, baik email, algoritma untuk div, username, format file, dan lain-lain. Jadi di sini sudah tersimpan repository install exam, repository tentang Git, dan algoritma. Oke. Ini tentang Git semua nih teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat saja langsung ya. Nah, ini tentang text editor aplikasinya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke algoritma. Algoritma yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah dulu ketika belajar, apa yang sudah didapatkan teman-teman dari algoritma itu? Ada yang tahu nggak? Teman-teman. Ya. Penyelesaian suatu langkah-langkah secara terurut sampai tujuan. Tadi siapa ya? Suaranya kok agak kecil ya teman-teman? Muhammad Rensra, Pak. Oke, Mas Rensra. Apa Mas Rensra yang didapat Mas Rensra? Iya, dalam pelajari algoritma adalah langkah-langkah kita menyelesaikan suatu masalah secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, langkah-langkah ya. Nah, langkah-langkahnya itu masih berdasarkan dideskripsikan atau akan mencoba diaplikasikan, Mas? Nah, kalau awal-awal kan algoritma 1 itu analogi ya, Pak. Bagaimana kita misalnya mau mencuci baju, ya ambil ember dulu, isi airnya. Nah, setelah masuk algoritma 2 kalau nggak salah tuh udah mulai tuh untuk membuat program. Bagaimana untuk membuat keliling persegi panjang misalnya, atau membuat luas segitiga. Nah, itu langkah-langkahnya input data dulu, kemudian ada rumusnya, lalu ada prosesnya, habis itu ada output yang keluar. Oke, terima kasih Mas Rensra. Ada lagi teman-teman sebagai usulan teman-teman? Ada yang tahu? Izin menjawab Pak, itu Ya, siapa namanya Mas? Rifki Pak. Rifki lagi, ayo Mas Rifki. Ya, menurut saya algoritma dan proses itu seperti membuat rumusan, mencari masalah dan mencari solusinya Pak, seperti itu Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke. Baik, terima kasih Mas Rensra dan Mas Rifki. Jadi gini teman-teman secara garis besarnya. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Rensra dan Mas Rifki bahwa sebagai kita nanti berpegang statusnya programmer, kita itu harus tahu, harus mengerti membuat flowchart. Nah, mungkin di setiap universitas, setiap instansi, setiap pengajar itu punya trik tips yang berbeda-beda. Kalau teman-teman skupnya belajar secara detail, secara garis besarnya seperti ini. Yang pertama adalah algoritma itu secara analogi itu
kita mengetahui secara deskripsi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Renstra tadi. Seperti halnya kita cara mencuci pakaian, cara memasak Indomie, cara menyalakan sebuah kendaraan, baik yang substansinya roda 2 ataupun di roda 4. Nah, jadi teman-teman itu bisa mengeksekusi terkait tentang urutannya. Apa saja sih hulu ke hilirnya sehingga fungsi itu bisa berjalan. Nah, ini adalah suatu arti fungsi yang mungkin teman-teman sebelumnya sudah membaca, yang mungkin teman-teman sebelumnya sudah belajar sorting, searching, psikot, dan lain sebagainya. Tetapi di sini fungsinya kita menyamakan persepsi jika kita ingin membuat sistem. Setidaknya ada runutan flowchart yang terlebih dahulu kita buat. Ini adalah arti-arti yang pendukung dari penjelasan algoritma itu sendiri. Nanti teman-teman bisa membaca ya, karena ini sifatnya masih materi ya, masih teori ya, jadi teman-teman bisa membaca. Nah, usulannya seperti ini, semu psikotnya. Jadi barisan algoritma seperti kod pemrograman dan tidak memiliki sintaks yang baku, kan deskripsi. Nah, start itu adalah interindikasinya mulai. Ada masukan A, masukan B, tampilkan B, tampilkan A, N. Sama halnya kalau kita ingin mengaplikasikan, ingin memasak Indomie, berarti masukkan A, nyalakan kompor, ada wajannya, masukkan air. Atau masukkan B-nya ketika air sudah mendidih, masukkan Indominya. Maka tampilkan hasilnya, disediakan, dan disajikan. Gambarannya seperti itu. Saya rasa teman-teman sudah cukup memahami terkait tentang algoritma ini. Oke, sejauh ini ada kamu yang ditanyakan nggak teman-teman terkait tentang ini? Sudah ada gambaran teman-teman? Paham ya teman-teman ya? Halo. Kalau paham ya. Jadi mohon bertanya ya teman-teman, ini terlihat sepele ya teman-teman ya. Tetapi ketika nanti teman-teman sudah di dunia industri, pasti ini sebagai primary key untuk dibahas. Oke, nah fundamentalnya biasanya kalau secara penulisannya itu dia dengan huruf kapital besar. Adanya komentar dan penjelasan, adanya pernyataan dan struktur kontrol, adanya penamaan variabel, ada I/O, prosedur, dan fungsi. Ini maksudnya apa sih Pak? Nah, ini adalah standarisasi aturan saja teman-teman. Jadi sifatnya memang baku, tapi tidak terlalu baku banget, jadi memang teman-teman hanya sebatas tahu saja bila mana ketika kita ingin menyusun flow algoritma di dalamnya itu harus terindikasi 7 fungsi ini diantaranya. Jadi nggak harus ada semuanya. Kalau untuk penamaan judul itu sifatnya tentatif, nggak terlalu harus mesti besar ya. Oke, kemudian lanjut ya. Nah, komponennya itu adalah I/O, input output, ada prosesnya. Nah, di sini ada reference dari Knut tahun 73 menyatakan 5 komponen utama dalam algoritma itu adalah finiteness atau definiteness, input output, atau efektivitasnya. Sehingga dalam merancang sebuah algoritma itu ada 3, yaitu I/O, input output, dan proses. Nah, ini pencetusnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, konsep pemrograman ini tidak berlaku untuk PHP saja teman-teman, tidak. Java juga sama, Kotlin juga sama, Python juga sama. Originating, apa itu originating? Asal usul teman-teman. Ketika sudah mengetahui asal usulnya, wah saya asal usul di sini maksudnya adalah skema yang mau akan kita pelajari. Wah saya asal usulnya dari PHP, saya mau belajar PHP. Nah inputannya ya sudah, saya akan di sini native
native itu belum ada framework. Saya harus tahu cara penulisan strukturnya, saya harus tahu mengkonfigurasinya, ketika pemanggil array fungsinya seperti apa, atau HTML murni seperti apa. Kalau dibakukan dan disandingkan HTML dan PHP penulisannya seperti apa, maka terjadi proses. Dan ada storage penyimpanan, output, dan hasil yang dapat dikeluarkan. Ini gambarannya berlaku untuk semua pemrograman. Nah, kemudian ini secara teoritis arti dari bahasa pemrograman itu sendiri, ya teman-teman. Kemudian langsung saja ke flowchart-nya. Nah, ini masih zaman dahulu teman-teman. Keyboard itu ya keyboard untuk mengetik, CPU. Jadi ada usulan keyboard, CPU Central Processing Unit bisa menyimpan baik flash disk, disket, ataupun LAN, ataupun cloud, LAN sharing, dan sebagainya. Dia akan ke VDU. Ada yang tahu nggak VDU itu apa? VDU itu apa? Intinya sama saja seperti storage, teman-teman. VDU itu adalah nama panjangnya Visual Display Unit. Jadi sama-sama halnya untuk menyimpan dari si hasil itu sendiri ya. Nah, secara garis besar gambarannya seperti ini teman-teman. Start, I, input, proses, output. Nah, start ini terindikasi ke arah sini. Nah, inputannya ini teman-teman. Nah, inputannya adalah berapa data, yaitu berapa data itu adalah jumlah N itu masih tidak terindikasi, masih belum diketahui, jadi maka dijumlahkan. Terindikasi N, kemudian ada tulisan kata jumlah sebagai inputannya, dan ini algoritmanya nih. For K sama dengan 1 untuk N. Input bilangan, jumlah ditambah bilangan next K. Kalau benar maka akan turun, jika salah bisa berbalik lagi ke fungsi proses berulang. Jadi ini bisa dikaitkan dengan konsep try and catch. Ini bisa dikaitkan tentang konsep if then else. Teman-teman juga sebenarnya udah bisa menguasai ini. Ini kita masih berbicara standar. Ya, teman-teman ya. Ini start terindikasi start, input ini dari sini sampai sini. Ya, proses ini dari anak panah yang dia mengulang sampai ini, dan ini adalah proses akhir. Nah, sini ada teori secara simbol-simbol ya teman-teman ya. Ya nanti teman-teman bisa baca saja. Adapun ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nah, ini masih zaman dahulu nih teman-teman. Mungkin teman-teman ketika waktu kemarin belajar di kelas atau universitas belum tahu ya seperti apa gambarannya, ini tidak terlihat karena ini memang baku zaman dahulu. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita di pertemuan 1 ini. Jadi kesimpulannya teman-teman sudah dapat mengetahui bahwa fungsi dari tools, fungsi dari Git, fungsi dari algoritma itu sendiri. Dan mohon izin teman-teman, waktu sudah menunjukkan waktu pukul 10 kalau di bagian Indonesia Barat. Mohon izin teman-teman untuk mengaktifkan on-cam kembali untuk kita mendokumentasikan di sesi 1 ini. Dipersilahkan teman-teman untuk mengaktifkan on-cam-nya. Teman-teman. Oke. Hitungan 1, 2, 3. Smile terbaik teman-teman. Baik. Satu lagi ya teman-teman ya. Smile terbaik kita. 1, 2, 3. Oke, baik. Maka berakhirlah sesi 1 untuk pembelajaran kali ini. Teman-teman berharap masih tetap on terhadap ruangan. Masih ada waktu 30 menit teman-teman untuk coffee break. Yang maka kita akan bisa berlanjut lagi pembelajaran pukul 10.30 jam 10:30. Silakan, selamat menikmati untuk istirahat, untuk refresh otak, karena bagaimanapun juga di sini bukan hanya sebatas cara mengajar satu arah, melainkan komunikasi 2 arah. Ya teman-teman,
Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Selamat menikmati untuk coffee break. Kita akan berjumpa pukul 10.30. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Nanti dilanjut lagi. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.